by Win. Halo, ketemu lagi di channel saya, Om Wit Bukan Main. Hari ini saya mau ganti oli mesin Yamaha Mio Gear 125. Jadi saya mau ganti olinya di rumah aja ya, dikerjain sendiri di rumah. Dan selain ganti oli mesin, saya juga mau ganti oli gardannya. Karena buat ganti oli mesin dan oli gardan itu bisa kita kerjain di rumah ya, dengan alat yang seadanya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah memberikan dukungan untuk channel ini dengan cara apapun ya. Dengan menonton video ini, dengan mensubscribe, dengan men-like video ini, atau membagikannya ke orang lain. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur ya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mendapatkan rezeki. Amin. Oke, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi sebelum kita ngetap olinya, ada alat-alat yang harus disiapin dulu, yaitu yang pertama adalah jerigen bekas atau kaleng bekas. Ini nanti digunakan untuk menampung oli lama atau oli bekas yang ada di dalam mesin. Kemudian yang berikutnya adalah kunci ring. Ini kunci ring nomor 12 untuk membuka baut tap olinya. Jadi baut tap olinya nanti dibuka untuk mengeluarkan oli mesin yang ada di dalam mesin. Gak harus pakai kunci ring, tapi bisa juga pakai kunci pas atau kunci sok. Dan yang ini adalah lap bekas atau kain bekas. Ini untuk ngelap tangan ya, kalau misalkan kecipratan oli. Langkah pertama ini saya mau ngetap olinya dulu. Jadi buat ngetap olinya, kita harus buka baut yang ada di bawah mesin. Kita bisa ke bagian bawah, terus di depan standar 2 itu ada baut 12 ya. Itu bisa kita buka bautnya pakai kunci ring. Untuk membuka bautnya ini, kalau posisi kita ada di sebelah kanan motor, itu kunci ringnya kita tarik ke belakang ya, biar bautnya itu bisa kendor atau terbuka. Tapi kalau posisi kita dari sebelah kiri, itu kunci ringnya kita dorong ke arah depan. Sebelum baut tap olinya lepas, jangan lupa dikasih jerigen bekas dulu di bawahnya untuk menampung oli bekas yang ada di dalam mesin. Dan ini dia oli mesinnya sudah keluar. Ini warnanya kotor banget ya, hitam banget. Dan kalau ini lupa sampai nggak diganti, bisa merusak mesin. Apalagi motor-motor di Jakarta yang sering kena macet, pasti oli mesinnya lebih cepat kotor. Jadi teman-teman di sini jangan sampai lupa buat ganti oli mesin motornya setiap 2000 km sekali atau per 2 bulan sekali ya. Lebih baik kita ngeluarin uang 50.000 sampai 70.000 setiap 2 bulannya untuk ganti oli mesin, daripada kita harus ngeluarin uang 1.500.000 untuk turun mesin karena motor kita nggak pernah ganti oli. Dan ini dia oli mesin yang saya pakai. Ini adalah oli Castrol Power One 10W40. Sebenarnya oli ini untuk oli motor tipe kopling basah ya, seperti motor bebek atau motor sport. Tapi penggunaan oli ini di motor matic nggak ada masalah dan nggak akan mempengaruhi performanya ya, jadi enak-enak aja. Dan saya udah sering melakukan ini di motor Mio Gear ini. Yang jadi masalah adalah kalau oli motor matic dipakai ke motor kopling. Itu bisa menyebabkan slip kopling karena di dalam kandungan oli mesin motor matic nggak ada kandungan anti slipnya. Jadi bisa menyebabkan slip kopling.
Untuk membedakan oli motor matic dan oli motor kopling bisa kita lihat di bagian jasonya. Kita bisa ngecek di bagian jasonya, ada di belakang botol olinya. Jadi jaso itu adalah lembaga untuk yang ngecek standar kualitas oli. Nah, jaso itu ada jaso MA dan jaso MB. Kalau jaso MA itu pasti oli untuk motor kopling basah seperti motor bebek dan motor sport. Sementara kalau jasonya MB itu pasti untuk oli motor yang koplingnya kering seperti motor matic. Oke, jadi kita balik ke bahasan awal tentang ganti oli Mio Gear ini. Jangan lupa kalau olinya sudah benar-benar habis, kita tutup baut tap olinya dan dipasang kembali. Dan sekarang ini saatnya kita tuang oli mesin yang baru. Jadi di dalam satu botol Castrol ini terdapat 1 liter oli ya. Dan yang harus kita tuang itu 0,8 liter aja. Jangan 1 liter penuh. Karena yang dibutuhin mesin motor ini cukup 0,8 liter. Karena seperti yang saya jelasin tadi, oli ini untuk motor sport ya, yang rata-rata kapasitas olinya 1 liter. Jadi kalau kita pakai di Mio Gear ini cukup 0,8 liter aja. Jangan kepenuhan, nanti performa mesinnya nggak enak, tarikan mesinnya jadi berat. Oke teman-teman, di sini sudah saya tuang olinya sebanyak 0,8 liter atau 800 ml ya. Dan di sini masih ada 200 ml yang sisanya ini nanti mau saya pakai untuk oli gardan. Ngomong-ngomong, apakah oli mesin aman dipakai untuk oli gardan motor matic? Silahkan simak di video selanjutnya. Di video tersebut saya menunjukkan bagaimana caranya untuk mengganti oli gardan Yamaha Mio Gear ini. Oke teman-teman, sekarang saya mau ngecek kapasitas oli mesinnya sudah sesuai apa belum. Cara ngeceknya kita bisa ke bagian tutup olinya ini. Di bagian ini ada tanda pengukur ya. Kalau bagian ini sudah terendam oli, tandanya kapasitas olinya sudah sesuai dengan mesin ini. Dan ini mau kita celupin dulu ke dalam. Habis itu kita cabut lagi. Apakah di bagian batas pengukurnya itu sudah terendam oli atau belum? Dan bisa kita lihat bareng-bareng ya di sini. Ternyata di bagian pengukurnya sudah terendam oli ya, dan tandanya kapasitas oli mesinnya sudah sesuai, yaitu 0,8 liter atau 800 ml. Dan ini kita tutup lagi. Selanjutnya kita panasin ya mesinnya. Jadi sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan menontonnya sampai habis. Jangan lupa buat
subscribe channel ini, Om Wid bukan main, di like videonya, di komen dan di share. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana caranya ganti oli gardan Yamaha Mio Gear ini, silahkan tonton video selanjutnya. Dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Fix by Owi.